telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam. Sebelum masuknya malaikat Mungkar dan Nakir, masuklah malaikat yang wajahnya bercahaya bagaikan cahaya matahari. Malaikat tersebut bernama Ruman. Malaikat itu masuk ke kuburan lalu duduk di dekat mayit seraya berkata, "Tulislah perbuatanmu dari kebaikan dan keburukan." Mayit pun menjawab, "Dengan apa aku menulisnya? Mana pena dan tintaku?" Malaikat menjawab, "Air ludah itulah tintamu, jari-jarimu itulah penamu." Mayit bertanya lagi, "Di atas apa aku menulisnya? Padahal tiada selembar kertas pun aku punya." Maka malaikat tersebut memotong sepotong kain kafan dari mayit, lalu diberikan pada mayit itu seraya berkata, "Inilah lembaranmu, tulislah amal kebaikan yang telah kau lakukan di dunia." Dan ketika sampai pada suatu kejelekan, mayit pun merasa malu untuk menulisnya. Malaikat pun menegurnya, "Wahai pendosa, kenapa tidak merasa malu kepada Zat yang telah menciptakan kamu di waktu melakukan kejelekan di dunia? Akan tetapi sekarang kamu malu padaku." Maka malaikat pun memukulnya sampai tersungkur. Mayit pun berkata, "Bangunkanlah aku sehingga aku menulis kejelekan dan semua kebaikanku." Kemudian malaikat itu pun memerintahkan untuk melihat lembaran dan menstempelnya. Mayit pun melipat lembaran itu seraya berkata, "Dengan apa harus aku menstempelnya? Padahal aku tidak mempunyai sedikit stempel." Malaikat menjawab, "Setempellah lembaran itu dengan kukumu." Lalu disetempellah lembaran itu oleh mayit, kemudian digantungkan di lehernya hingga datangnya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kulla insanin alzamahu ta'iruhu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Surat Al-Isra ayat 13. Setelah itu kemudian masuklah malaikat Mungkar dan Nakir sebagaimana masuknya malaikat Ruman. Celakalah bagi pendosa, neraka jahanam tempatnya. "Khudhuhu faghulluhu tsummal jahima salluhu." Allah berfirman, "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Surat Al-Haqqah ayat 30 dan 31.